Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronawli Selvianti Putar-Putar dengan NIM 22032008. Saya salah satu mahasiswi dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Di sini ada tujuan saya untuk membuat video ini, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah rancangan usaha agribisnis dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Wahyu Isnanda Nasution SST MP. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pertama-tama membahas tentang pengertian latar belakang. Jadi, latar belakang itu adalah halaman yang ditulis oleh penyusun, baik penyusun buku ataupun dalam penulisan laporan maupun dalam penulisan karya ilmiah, yang secara garis besar memberikan pemahaman kepada pembaca terkait tujuan dan keinginan penulis. Dalam perspektif lain, latar belakang adalah sebagai dasar utama bagi penulis, memberikan pemahaman kepada pembaca. Kemudian, latar belakang juga ditulis sebagai upaya memberikan garis besar apa yang akan dibahas di dalam inti dari karya tersebut ataupun laporan yang akan ditulis. Dalam pembuatan latar belakang, ada beberapa poin yang tidak kalah penting dan harus diingat, yaitu mengetahui isi latar belakang secara garis besar. Penulisan latar belakang ditulis berdasarkan alasan yang rasional dan esensial. Maksudnya, latar belakang ditulis berdasarkan data dan fakta yang ditemukan. Latar belakang membuat gejala-gejala yang ada di lapangan, di mana gejala tersebut muncul dari permasalahan yang nantinya akan diuraikan dan akan ditemukan solusinya. Dalam latar belakang, isi latar belakang itu bisa juga mengacu pada krisis ideologi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan masih bisa banyak lagi yang bisa diangkat untuk menjadi topik dalam latar belakang tersebut. Latar belakang berisi informasi yang diperlukan untuk memahami keseluruhan tema dalam sebuah penulisan. Ini mencakup alasan pemilihan topik, bukti, data, dan konsep yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Seorang penulis untuk menuliskan latar belakang harus menyampaikan informasi secara objektif dengan dukungan teori maupun fakta yang sangat relevan. Penulisan latar belakang harus bertahap dan berkaitan dalam setiap paragrafnya. Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Proposal bersifat hanya sebagai usulan tertulis yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dalam suatu kegiatan. Kegiatan tersebut dapat juga berupa kegiatan bisnis, pengajuan dana ataupun proyek, hingga pengajuan untuk penelitian. Dalam penyusunan proposal usaha, dalam penyusunan proposal usaha ada juga latar belakang. Latar belakang dalam proposal adalah bagian pendahuluan, di mana kita akan menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana tujuan dari proposal yang akan kita susun. Latar belakang dalam proposal bisnis adalah bagian penting yang memberikan konteks dan alasan di balik pembuatan proposal tersebut.
Penjelasan yang akan kita kupas dalam bab latar belakang proposal biasanya berisi landasan ataupun dasar dari tujuan utama proposal kita sendiri. Latar belakang dalam proposal juga berisikan mengenai kejadian, keadaan, ataupun hal yang melatar belakangi pelaksanaan kegiatan ataupun penelitian tersebut. Dalam latar belakang proposal usaha adalah bagian penting dalam proposal yang akan kita rancang karena berisi tentang gambaran umum mengenai alasan dan tujuan pengajuan proposal dari usaha kita. Latar belakang proposal usaha yang baik akan memberikan informasi yang sangat jelas dan ringkas tentang masalah ataupun peluang yang akan ingin kita atasi ataupun yang ingin kita tuju untuk usaha kita tersebut. Serta bagaimana usaha kita akan memberikan solusi ataupun manfaat atau juga memanfaatkan peluang yang ada. Latar belakang ditulis berdasarkan permasalahan yang terupdate dari hari ini maupun untuk kemudian hari. Dengan kata lainnya, latar belakang yang baik itu ditulis secara faktual. Secara teknis, latar belakang mengangkat keresahan dan permasalahan yang sedang terjadi. Permasalahan yang diangkat kemudian menjadi alasan kenapa adanya penulisan ataupun untuk meneliti dari tema tersebut. Setelah menemukan akar dari permasalahan dan sumber masalahnya, kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari solusinya. Jadi, di bagian latar belakang, selain menuliskan akar permasalahan, juga menuliskan secara singkat apa solusi dari akar masalah yang telah kita angkat. Solusi inilah yang akan kemudian dijadikan sebagai modal menindaklanjuti ke pokok bahasan untuk selanjutnya. Ada juga sebagian yang menuliskan latar belakang dengan melakukan perbandingan dengan penelitian atau tema yang pernah diangkat sebelumnya. Misalnya kita mengangkat bahan-bahan ataupun sumber-sumber dari jurnal ataupun penelitian terdahulu, kemudian kita bandingkan dalam tulisan latar belakang yang akan kita buat. Dalam latar belakang juga kita menambahkan kutipan dari berbagai sumber yang sangat valid ataupun kasus yang sudah terdahulu. Dalam penambahan data ataupun sumber, bisa itu dari data BPS ataupun jurnal ataupun buku ataupun sumber lainnya, namun sangat bisa dipastikan tidak ada kepalsuan dari data ataupun sumber yang kita telah ambil. Dalam penulisan latar belakang, ada pun elemen-elemen yang harus diperhatikan untuk menuliskan latar belakang. Berikut ini adalah beberapa elemen kunci yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah latar belakang, terutama untuk proposal bisnis. Elemen penting dalam penulisan latar belakang proposal, yang pertama itu dalam poin latar belakang masalah. Kita harus bisa mengidentifikasi masalah
ataupun peluang yang ingin kita atasi. Hal ini juga harus mencakup pemaparan kondisi yang ada di pasar dan mengapa usaha yang kita ajukan itu sangat penting untuk dikembangkan. Kemudian yang kedua itu solusi yang kita tawarkan. Karena kita sudah mengambil masalah yang kita angkat, kemudian kita menawarkan solusi. Jadi solusinya itu diuraikan secara jelas. Solusinya itu bisa juga ya yang berbentuk sangat inovatif yang akan diberikan oleh usaha untuk mengatasi masalah yang telah diangkat. Ini mencakup penjelasan tentang produk ataupun layanan yang mungkin ditawarkan dan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan di pasar dan para konsumen. Kemudian yang ketiga itu target pasarnya. Jadi dalam penulisan latar belakang kita juga memaparkan sedikit tentang target pasar yang akan uh, kita tuju. Kita akan menjelaskan siapa yang menjadi target pasar kita dari usaha yang telah kita buat. Ini termasuk dari segi demografi, perilaku, dan preferensi konsumen yang akan kita layani. Kemudian itu yang keempat itu analisis pasar pesaingnya. Kita juga bisa memasukkan poin ini di dalam latar belakang kita. Karena di era globalisasi ini sudah banyak juga para pembisnis yang sudah mengambil alih, apalagi yang pebisnis usia-usia muda. Kita juga perlu menganalisis terhadap pesaing yang sudah ada di pasaran sekarang. Jika ingin membuat proposal usaha ataupun proposal bisnis yang lebih baru lagi. Dalam identifikasinya itu termasuk juga dalam identifikasi kekuatan serta kelemahan yang ada dalam usaha kita maupun usaha milik orang lain. Serta juga mencantumkan keunggulan kompetitif dari usaha kita sendiri. Kemudian yang kelima itu strategi pemasarannya. Kita membuat rincian strategi pemasaran yang akan kita gunakan untuk menjangkau target pasar yang telah kita targetkan di awal. Hal ini mencakup pendekatan pemasaran, saluran distribusi, dan juga promosi. Kemudian ada juga tim dan keahlian. Dalam poin ini kita menyorot pengalaman dan keahlian tim dalam pengelolaan pengusaha, menunjukkan bahwa tim yang kita miliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan usaha untuk meningkatkan kepercayaan investor. Inti dari penulisan latar belakang itu harus menjelaskan secara jelas rinci apa tujuan proposal bisnis kita, kemudian latar belakangi mengapa kita membuat usaha tersebut dan apa alasannya, kemudian apa manfaat dalam penentuan jangka panjang. Kemudian, adapun langkah-langkah untuk penulisan latar belakang proposal. Latar belakang ditulis dalam kondisi ideal.
idealnya latar belakang yaitu dalam bentuk visi dan misi yang diinginkan oleh penulis ataupun peneliti. Tentu saja dalam visi dan misi itu harus yang menterterakan dan menggambarkan yang sangat berbobot dan bisa menggetarkan calon pembaca. Karena dalam proposal bisnis, kita harus bisa menarik para investor itu secara jelas, banyak, agar menambah pendanaan untuk usaha kita. Kemudian, beberapa cara penyusunan latar belakang yang secara umum saya ambil, yaitu pertama itu adanya pendahuluan. Dalam pendahuluan kita memulai dengan menjelaskan konteks umum dari proposal kita. Itu termasuk dari visi misi kita, kemudian gambaran usaha kita, tujuan usaha kita, apa alasan dari usaha kita, terus kenapa pentingnya usaha kita itu harus ada dan dijalankan. Kemudian data pendukungnya. Dalam penulisan latar belakang, kita menyertakan data ataupun fakta yang sangat-sangat relevan untuk mendukung atau mengklaim tentang masalah ataupun peluang yang ada di pasar. Ini bisa berupa statistik ataupun tren industri atau juga studi kasus. Bisa juga jurnal-jurnal yang kita kutip. Kemudian menyertakan kondisi idealnya versus masalah nyatanya. Gambarkan kondisi idealnya di mana usaha kita beroperasi. Kemudian dijelaskan juga perbedaan dengan kondisi yang secara nyata yang menunjukkan perlunya solusi dari perusahaan kita ataupun dari usaha kita sendiri. Kemudian menyimpulkan secara sementara. Kita harus bisa mengakhiri latar belakang itu dengan kesimpulan yang sementara yang bisa merangkup poin-poin dari pertama hingga sampai poin terakhirnya. Dan fungsinya juga menegaskan pentingnya usaha kita bagi masyarakat ataupun pasar. Kita juga bisa menyimpulkannya dengan peluang yang berjangka panjang. Dengan penyusunan latar belakang proposal bisnis, cara komprehensif dan terstruktur, kita bisa meyakinkan para calon investor ataupun pihak terkait lainnya bahwa usaha kita memiliki potensi untuk sukses dan memberikan dampak positif di pasar kita. Namun sering sekali untuk menentukan masalah dalam latar belakang itu sangat sulit karena menyangkut latar belakang ini masalahnya itu menyangkut tidak dari personal. Kita harus melihat lingkungan, budaya, secara pemerintah juga banyak hal-hal yang harus diterkaitkan. Di sini sedikit saya akan menjelaskan cara menentukan masalah untuk latar belakang. Menentukan masalah ataupun peluang yang spesifik untuk latar belakang dalam proposal usaha adalah langkah yang sangat krusial dalam menyusun proposal yang efektif. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mengidentifikasi dan merubah atau untuk usaha kita. Pertama itu kita identifikasi masalah dan peluangnya. Itu ada beberapa, misalnya analisis lingkungan.
kita bisa meninjau kondisi sosial, ekonomi, dan industri yang saat ini sedang berada di daerah yang kita tujukan. Identifikasi juga tantangan yang dihadapi oleh masyarakat ataupun industri yang relevan dengan usaha kita. Selain itu, kita juga mengidentifikasi tantangan yang bisa kita hadapi dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya dalam lingkungan tersebut. Kita juga penting mengidentifikasi untuk keamanan lingkungan. Kemudian kebutuhan pasar. Kita harus melakukan survei ataupun riset untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen yang ada di daerah kita tujukan. Target pasar kita jika sudah ditentukan, survei ini sangat penting juga karena apalagi permasalahan dalam pasar sekarang itu yaitu perubahan selera konsumen yang sangat berubah dan tren pasar serta tren dari konsumen untuk di zaman saat ini itu sangat sulit untuk disesuaikan. Bisa juga kita menganalisisnya itu dari kalangan anak usia muda dulu karena menurut saya sendiri pasar sekarang itu banyak banyak diambil alih dari usia kalangan muda dan tren pasar serta perubahan selera konsumen juga itu pengaruh besarnya itu dari kalangan anak muda. Kebutuhan pasar ini nantinya data ini juga bisa membantu kita untuk menemukan celah di pasar yang belum terpenuhi. Selain pasar yang sudah kita targetkan, jika ada itu pasarnya sudah ada, namun ada peluang untuk disaingi, kita juga bisa melakukan survei kebutuhan pasar yang memang pasarnya itu belum terpenuhi sama sekali. Ini biasanya itu pasti di daerah-daerah pelosok, kemudian desa-desa yang sangat-sangat terpencil. Kemudian itu kedua itu fokus pada masalah yang sangat spesifik. Jadi kita menuju satu permasalahan yang sangat spesifik dulu. Baru kalau misalnya ada masalah yang sangat relevan, kita baru terkaitkan. Itu poin pertamanya itu memilih salah satu masalah yang sangat utama. Karena kita harus menghindari untuk mencoba mengatasi terlalu banyak masalah dalam sekaligus, apalagi dalam satu proposal dalam latar belakang itu kita mengatasinya terlalu banyak masalahnya. Memang masalah yang kita ambil ini relevan. Misalnya masalahnya ada 3 ataupun ada 2, kan? Masalahnya relevan. Cuman mungkin memberatkan penulis untuk nanti fokus pada masalahnya karena dua masalah yang relevan itu juga bisa jadi tujuan masalahnya ini berbeda arah, beda arusnya. Wah. Jadi kita harus fokus dalam satu masalah yang spesifik yang dapat diatasi oleh usaha kita. Hal ini akan membuat nantinya proposal kita jadi terarah dan lebih meyakinkan para investor ataupun pembaca. Itu. Sebagai contoh, misalnya kita fokus pada masalah lingkungan ataupun masalah di petani yang tidak memanfaatkan hasil taninya sebagai spesifik ini. Kemudian kita mengangkat masalah itu sebagai peluang usaha kita. Gitu.
Kemudian setelah memilih satu masalah yang utama dan secara spesifik, poin yang kedua itu rincian masalahnya. Kita jelaskan secara mendetail tentang masalah yang kita angkat. Masalah tersebut kemudian termasuk juga dampaknya terhadap target pasar, kemudian potensi, solusi juga yang bisa kita tawarkan. Yang ketiga itu adanya dukungan dan data serta bukti nyatanya. Poin pertamanya yaitu gunakan data pendukungnya. Biasanya itu kita bisa boleh menyertakan statistik, studi kasus, ataupun data pasar yang relevan untuk mendukung atau mengklaim bahwa usaha kita tentang adanya masalah atau peluang ini sangat relevan. Hal ini juga akan berdampak untuk memberikan kredibilitas lebih untuk proposal yang akan kita ajukan. Karena dalam membuat latar belakang ataupun menarik satu masalah, uh, harus ada menyertakan datanya juga, minimal satu ataupun dua. Karena jika menarik satu masalah tapi tidak menyertakan data, latar belakang kita sia-sia. Jadi kayak seperti karangan karangan tulisan saja. Tuh. Kemudian menggunakan analisis SWOT karena proposal usaha ini tidak jauh dengan analisis SWOT karena bisa untuk menjadi pengembangan dan untuk mengevaluasi posisi usaha yang kita jalani ataupun yang mau kita rencanakan untuk ke pasar. Kemudian mengidentifikasi juga peluang serta juga tantangan yang akan kita hadapi maupun yang sudah bisa dijadikan gambaran. Kemudian yang keempat itu mendeskripsikan solusi yang kita tawarkan. Misalnya dengan merumuskan solusi inovatif. Jadi setelah mengidentifikasi masalah, kita menjelaskan bagaimana usaha yang akan kita tawarkan solusinya. Itu biasanya dalam proposal bisnis pasti solusinya itu yang sangat inovatif dan juga efektif. Namun, kita pastikan juga solusi tersebut relevan dengan masalah yang kita identifikasi. Sekecil-kecilnya masalah yang kita angkat, kita harus membahasnya itu dengan relevan dan sangat berkaitan. Jangan kita mengambil masalah yang A, namun kita menjelaskannya relevan dengan yang B. Tuh. Kemudian dengan target pasarnya harus jelas mengidentifikasi siapa yang akan menjadi target pasar kita untuk menjadi solusi dari masalah yang kita angkat. Kemudian kita mengetahui audiens yang akan membantu dalam merancang strategi pemasaran yang sangat tepat. Yang kelima itu menunjukkan keunggulan yang kompetitif. Nah, untuk mendapatkan investor yang banyak, kita juga menunjukkan keunggulan kita secara kompetitif. Tuh. Bisa juga dengan analisis pesaing. Kita meninjau kompetisi di pasar dan kita menjelaskan bagaimana usaha kita itu berbeda dari pesaing lainnya. Jadi, usaha kita dapat disoroti dengan keunggulan dengan cara yang kompetitif yang dimiliki produk ataupun layanan yang kita buat dan yang kita tawarkan. Karena para pembaca ataupun investor itu pasti melihat dari sisi keunggulan kita.
Jadi dalam pembuatan proposal bisnis ini kita melihat bagaimana dan apa yang kita tawarkan untuk orang lain. Jadi mereka juga bisa menimbang kembali apakah usaha kita memang benar-benar penting ataupun tidak gitu. Dengan langkah-langkah tersebut, mungkin kita akan bisa menentukan masalah ataupun peluang yang secara spesifik lagi dengan sangat jelas dan bisa juga meyakinkan para pembaca di dalam latar belakang proposal usaha kita. Dan ini tidak hanya untuk membantu menarik perhatian para investor juga, tetapi memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan strategi bisnis kita untuk di ke depan harinya. Jadi bisa untuk menjadi strategi dalam waktu yang sangat jangka panjang. Saya mengambil contoh ada 4 contoh latar belakang untuk proposal usaha. Contoh yang pertama itu contoh usaha makanan. Jadi latar belakang proposal ini pastinya berfokus pada meningkatnya permintaan makanan. Apalagi saat ini tren tren makanan sehat di kalangan masyarakat urban. Dengan semakin banyaknya kesadaran akan kesehatan, kami berencana untuk membuat restoran yang menyajikan menu sehat dengan bahan-bahan organik. Target pasar kami adalah kaum muda dan profesional yang peduli dengan kesehatan. Nah, istilah terbelakang ini tertuju pada makanan yang sehat. Karena tren saat ini banyak yang mengikuti tren makanan sehat, apalagi banyak itu trennya kayak eh, eh, salad sayur gitu. Jadi sangat-sangat jadi mereka jadi mereka memunculkan dengan kata-kata menyajikan menu sehat dengan bahan-bahan organik. Nah, saya baca ulang. Total latar belakang itu, latar belakang proposal ini berfokus pada meningkatnya permintaan makanan sehat di kalangan masyarakat urban dengan semakin banyaknya kesadaran dan kesehatan. Kami berencana untuk membuka restoran yang menyajikan menu sehat dengan bahan-bahan organik. Target pasar kami adalah kaum muda dan profesional yang peduli dengan kesehatan. Contoh keduanya itu yaitu ada di usaha pakaian. Nah, contohnya itu, industri fashion di Indonesia terus berkembang, namun masih banyak produk lokal yang kurang dikenal. Proposal ini bertujuan untuk mendirikan merek pakaian lokal dengan desain modern dan kualitas tinggi, menargetkan konsumen muda yang menginginkan produk unik dan berkualitas. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, pasar saat sekarang ini di pasar modern di era globalisasi ini pasarnya itu eh, dipegang oleh para kaum muda karena em, peminat peminat para kaum muda ini selera konsumen muda sangat berubah-ubah dan naik turun juga. Jadi lebih menyesuaikan konsumen muda karena konsumen tua juga ataupun yang udah berumur dewasa ataupun profesional udah kata juga sudah mengikuti tren pasar para anak muda gitu. Kemudian ada juga contoh usaha di bidang minuman. Permintaan akan minuman segar dan alami semakin meningkat, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Kembali lagi, konsumennya itu di kalangan muda. Namun ini lebih menargetkan ke remaja juga.
Kami berencana untuk membuka kafe yang menawarkan berbagai minuman berbasis buah segar tanpa bahan pengawet, menjawab kebutuhan konsumen akan pilihan sehat. Ini kembali lagi seperti contoh latar belakang yang membahas tentang makanan. Jadi mereka tertuju dengan pilihan sehat. Namun jika dianalisis sekarang ini banyak juga kalangan muda yang ingin em, membuka kafe dengan eh, gimana ya? eh, Kalangan muda ingin minum di kafe-kafe itu melihat kafe yang estetik gitu. Mereka sangat tertuju dengan kebersihan tempat dan keunikan tata letak dari kafe tersebut gitu. Sedikit tips untuk menyusun latar belakang proposal usaha, yaitu fokus pada satu masalah atau peluang usaha seperti yang tadi, agar proposal kita itu tidak terlalu melebar dan tidak terlalu panjang. Jadi, lebih pentingnya itu singkat, secara ringkas, padat, namun dia bobotnya tinggi. Kemudian, berikan juga bukti-bukti pendukungnya seperti data pasar ataupun studi kasus untuk memperkuat klaim usaha kita. Menjelaskan secara spesifik bagaimana usaha kita akan memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Kemudian menyorot tim untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap kemampuan pelaksanaannya. Dalam penyusunan latar belakang, ada hal-hal juga yang harus perlu kita hindari. Dalam penulisan latar belakang ini, beberapa yang saya ambil untuk menuliskan latar belakangnya yang dan jelas. Berikut ini poin-poin yang penting harus diperhatikan. Pertama itu menghindari ketidakjelasan dalam mengidentifikasi masalah. Jadi perlu kita pastikan untuk menjelaskan masalah penelitian secara jelas dan sistematis. Mengabaikan detail ini dapat membuat pembaca bingung tentang fokus penelitian. Jadi kalau misalnya dalam kita menyusun latar belakang adanya ketidakjelasan ataupun kita terlalu melebar membahas masalahnya itu membuat pembaca bingung dan merasa juga bosan gitu. Sebenarnya masalah yang kita jelaskan ini tujuannya kemana gitu. Kemudian yang kedua itu jangan terlalu umum atau juga dia tidak spesifik gitu. Karena seperti yang di awal tadi, dalam mengangkat suatu masalah itu harus fokus dalam satu masalah dulu dan itu sangat spesifik kita ambil. Kita harus menghindari penulisan yang terlalu luas dan dia tidak fokus pada satu topik. Nah, seperti yang saya bilang tadi, misalnya dia mengangkat 3 masalah sekaligus, walaupun itu sedikit relevan, tapi 3 masalah ini bisa jadi dia berbeda alur. Jadi dalam latar belakang kan harus diperjelas juga dia dan dia harus memperjelas dari sebelumnya gitu. Jadi jika tidak fokus dalam satu topik, penelitian ini juga harus dia kalau misalnya tidak fokus sama satu topik, pasti dia akan menjelaskannya itu secara luas dan tidak uh, dan harus lebih rinci dan membuat lebih rincinya ini membuat jadi terlalu luas lagi gitu. Karena karena harus menghindari ini itu tadi penelitiannya juga harus memiliki batasan yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, kita harus menghindari penulisan yang terlalu luas dengan cara harus memiliki batasan. Jadi, pembahasannya itu kita batasi saja gitu, agar tidak terlalu melebar kali sampai ke bawah terus gitu. Dan
Jika misalnya menjelaskan A, menarik dan mengkaitkan B, kemudian nanti akan menjalar ke C, ke D, begitu. Jadi kita hanya fokus untuk yang A aja, boleh atau kita tambahkan sedikit, tapi jangan diperluas lagi gitu, kita batasi. Yang ketiga itu eliminasi plagiarisme. Jadi ini sangat-sangat penting dan ini yang paling penting menghindari plagiarisme karena bahkan sudah ada undang-undangnya plagiarisme itu sangat dilarang karena kita menyalin dari punya orang lain. Jika kita mengangkat sumber, itu kita harus menyebutkan sumbernya itu secara tepat dengan menggunakan bahasa yang orisinal. Jadi kita misalnya mendapatkan data ataupun kita mengambil data pendukung, sumber-sumber pendukung untuk dalam penulisan laporan kita, kita harus mentautkan dan menuliskan nama yang kita ambil sumbernya. Tuh. Ini juga mencakup menghindari penggunaan istilah teknis yang mungkin tidak dimengerti oleh pembaca umum. Itu. Kemudian yang empat itu menghindari penyajian data tanpa konteks. Maksudnya itu menyajikan fakta atau data tanpa memberikan konteks atau analisis yang memadai. Dapat membuat latar belakang kita itu terasa datar, boring, dan bosan. Dan tidak informatif. Jadi kalau misalnya kita nggak menyajikan data ataupun fakta, tapi nggak ada konteksnya itu kemana, pastinya latar belakang kita itu datar-datar aja dan tidak ada daya tarik untuk diminati usaha kita ataupun proposal kita tersebut. Karena dasar tadi yaitu proposal kita itu nggak berisi informatif, nggak ada informasi yang diberikan sama sekali. Jadi daya minat ataupun daya tarik dari para pembaca itu tidak ada gitu. Makanya selalu sertakan penjelasan mengenai relevansi dari data tersebut. Gitu. Kemudian yang kelima itu eh, jangan abaikan revisi. Sebaiknya latar belakang itu direvisi secara berkala dan sering dengan perkembangan penelitian maupun eh, proposal yang kita buat tadi. Karena mengabaikan revisi dapat menyebabkan informasi menjadi usang atau tidak relevan. Jadi kita mengangkat masalahnya pada bulan Mei, kemudian kita tidak merevisinya ke bulan-bulan harinya karena apalagi dalam proposal bisnis konsumennya itu bisa berubah dalam hitungan hari, bahkan jam. Tuh. Jadi kalau misalnya kita tidak merevisi, kita tidak menyamakan dengan kondisi saat ini, itu bakal eh, akan membuat latar belakang kita itu nggak relevan gitu. Kemudian yang keenam itu menghindari kesimpulan yang prematur. Maksudnya itu em, jangan memasukkan kesimpulan dari penelitian di bagian latar belakang. Bagian ini harusnya hanya menjelaskan latar belakang masalah, bukan hasil dari penelitian itu sendiri. Jadi kita menyimpulkannya itu dari poin-poin latar belakang yang di atas, bukan dari kesimpulan yang telah kita buat untuk seluruhnya begitu. Kemudian yang ketujuh itu jangan mengabaikan tujuan dari penelitian. Jadi pastikan untuk menyatakan tujuan penelitian dengan jelas. Mengabaikan hal ini dapat membuat pembaca tidak memahami arah dan penelitian yang dilakukan. Dengan menghindari hal-hal di atas, penulisan latar belakang kita juga pastinya akan lebih terstruktur, informatif, dan menarik bagi pembaca. Kemudian memberikan dasar yang kuat untuk penelitian yang akan dilakukan. Hal yang perlu dihindari dalam penulisan latar belakang. Adapun tambahan sedikit dari
proposal usaha saya itu eh, dengan judul em, kami membuat proposal rancangan usaha bisnis yaitu keripik crispy dari daun ubi jalar yang kami susun dari hasil kelompok kami. Dalam latar belakang kami menjelaskan alasan kenapa kami membuat keripik itu dan apa potensinya. Jadi yang pertama itu kami membahas terkait inovasi pangan. Karena alasan kami membuat usaha ini yaitu karena daun ubi jalar yang saat sekarang ini di kalangan para petani itu seperti terbengkalai, terbuang begitu sia-sia. Jadi kami menginisiatif membuat inovasi pangan dengan membuat daun ubi jalar ini sebagai cemilan. Itulah yang kami buat sebagai keripik daun ubi jalar tersebut. Kami juga mengutip dari sumber-sumber jurnal dan sumber-sumber yang terdahulu. Kemudian kami juga memasukkan data BPS terkait data ubi jalar. Kemudian kami menjelaskan sedikit, secara ringkas sedikit, produk kami seperti apa, variannya apa aja, dan apa keunggulannya, seperti kami memasukkan kandungan dari daun ubi jalar tersebut. Kemudian target pasar kami yaitu sekitaran kampus Universitas Maliku Saleh dan kami mengambil lebih besarnya itu cakupannya yaitu se-Kabupaten Aceh Utara ini. Dan peluang usaha yang lebih besarnya itu bahwa keripik daun ubi jalar ini belum ada di pasaran Aceh gitu. Masih daerah Jawa saja jika itu diambil dari berita maupun em, jurnal di website yang ada gitu. Jadi kami membuat target pasarnya itu di sini dan itu menjadi peluang pasar untuk di sini. Eh, Nggak lupa juga kami menyertakan eh, media untuk promosinya itu seperti WhatsApp, Facebook, TikTok yang sudah dipakai dalam zaman modern sekarang di era globalisasi ini. Pastinya nggak asing jika berbisnis dari aplikasi-aplikasi online tersebut. Tuh. Selain itu, kami juga memanfaatkan seperti bazar, event-event lokal di sini untuk memperkenalkan produk kami secara lebih luas lagi gitu. Kami juga menargetkannya ke toko-toko makanan ringan seperti daerah kelontong di sini ataupun warung-warung kecil yang ada di dekat kampus gitu. Mungkin eh, segitu saja pembahasan latar belakang dari video saya. Eh, saya memohon maaf bila banyak salah kata ataupun bahasa yang kurang dimengerti. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya sudahi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.